Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Ada dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Yang pertama yaitu konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan suatu negara atau pernyataan berdirinya suatu negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang selanjutnya yaitu undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Bagirmanan, hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Di sini ada beberapa fungsi dari konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberikan suatu rangka dalam dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara, menjamin hak-hak asasi warga negara. Nah, kita juga akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalisme bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus atau man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Nah, dalam kehidupan demikian, ada akhirnya akan menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah vacuum union. Dan kemudian timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah vacuum subjection. Selanjutnya yaitu kita akan membahas membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diperlukan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Nah, pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain perwujudan dari tuntutan reformasi sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia.
Selanjutnya kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada konstitusional mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus rinci dan secara tegas. Undang-undang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib suatu negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak boleh bertentangan. Pada dasarnya, undang-undang merupakan pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang. Yang terakhir yaitu rangkuman. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan satu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Proses awal perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 5 MPR 1983 tentang referendum, jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Basis pokok dari konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sekian dari penjelasan kami.